Kakak ipar, tidak disangka kamu begitu kejam. Aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya. Percayalah padaku. Shen Fangxing, buktinya sudah jelas. Beraninya kamu masih menyangkal. Kemarahan membuat mereka hilang akal. Di tengah kemarahan pasien yang membela dan kacau, saya didorong dan dibunuh oleh suami saya yang marah, Gu Zhouping. Kakak ipar, perusahaan saya mau saya ikut kampanye utamakan bakti. Bosnya secara khusus minta aku yang memimpin. Kamu harus bantu aku buat rencananya. Kakak ipar. Fangxing, kenapa kau melamun? Ini tugas besar pertama Zhou Chuan di perusahaan baru. Kamu yang paling tidak sibuk. Hari ini, selesaikan rencana ini hari ini juga. Kak Gu, apa kamu buat istrimu kesal? Lihatlah, dia bahkan gak mau ngomong sama kamu. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Saya telah terlahir kembali. Makanan rumah sakit ini nggak enak. Kalau saja saya bisa makan roti daging yang besar buatan menantuku, betapa bagusnya. Aku terlahir kembali ke hari aku bikin roti daging untuk ibu mertuaku. Kali ini, aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku nggak akan ditindas lagi. Di kehidupan sebelumnya, sebenarnya, siapa yang membunuhku? Bos, iya. Aku pasti akan menyelesaikan tugas kampanye tepat waktu. Aku nggak akan mengecewakanmu. Gu Zhochuan akhirnya berhasil masuk ke perusahaan yang bagus. Sekarang waktunya yang krusial untuk bikin kesan baik. Dia akan kerja keras buat menyelesaikan tugas apapun yang dikasih bosnya. Makanan rumah sakit nggak enak. Andai saja aku bisa makan roti daging yang besar buatan menantuku, betapa bagusnya. Kakak ipar, apakah sudah kau pikirkan? Aku sudah janji sama bos bakal menyelesaikannya. Tenang saja, Zhou Chuan. Aku sudah mikirin cara buat bantu kamu soal kampanyenya. Tapi aku harus pulang dulu. Sungguh? Wah, bagus banget. Ayo kita pergi sekarang. Kebetulan pengisi dayaku ketinggalan di rumah. Ayo. Bu, kenapa sih banyak maunya? Aku bakal jenguk ibu setelah selesai kerja. Ya, kan ada kakakku di sini sama ibu. Tante, jangan khawatir. Kalau mau ngomong sesuatu, tulis saja. Tulis. Oke, Bu. Aku akan pulang buat ambilin buat ibu. Ayo, cepat kakak ipar. Zhou Chuan, atur ekspresimu. Sudah selesai difoto? Pastikan kameranya ngerekam rasa sayang dan perhatianku ke ibu. Kelihatannya bagus. Oh, ya, Zhou Chuan. Nanti pas kasih roti ke ibu di rumah sakit, biar aku ambil beberapa foto lagi. Jangan kasih tahu kakakmu atau ibumu kalau kamu yang bikin roti ini, soalnya foto alami kelihatannya lebih natural. Baik, aku mengerti. Dengan begini, bisa menunjukkan gaya sederhana dan tulusku dan juga membuktikan rasa bakti ke ibuku. Kakak ipar, kamu yang terbaik. Kali ini, dengan kampanye bakti anak nomor 1 ini, aku yakin bakal menang perhatian bos. Roti daging sapi panas sudah datang. Ibu, kenapa bu? Bu, kenapa bu? Suster. Ada apa? Aku nggak tahu. Tante, kok tiba-tiba alergi? Bu, ibu sedang...
Shen Fangxing, kamu mau bunuh ibu mertuamu sendiri? Seperti yang kuduga, ada yang mau menjebakku. Shen Fangxing, ibu mertuamu sudah begitu baik padamu. Kamu tahu dia alergi kacang, tapi kamu tetap memasukkan selai kacang ke dalamnya. Jelas-jelas kamu mau membunuhnya. Di kehidupan sebelumnya, aku difitnah dan dipukuli sampai mati. Sekarang harus ada yang membayar. Zhou Chuan, katakan sesuatu. Kamu yang bikin roti ini sendiri. Mengapa kamu sengaja memasukkan selai kacang ke dalamnya? Bukan aku. Tidak mungkin. Mana mungkin aku memasukkan selai kacang ke dalamnya? Aku tahu pekerjaanmu sangat berharga bagimu. Tapi ibu sudah memperlakukanmu dengan sangat baik. Kamu tidak bisa memasukkan selai kacang ke dalam rotinya hanya karena kamu merasa kesal. Omong kosong. Dia ibuku sendiri. Mana mungkin aku menyakitinya? Sudahlah, kami sudah mengawasi dari tadi. Kamu bahkan tidak mau tinggal di sini 1 detik pun. Pasti kamu yang melakukan ini. Kelihatannya baik, tapi ternyata jahat. Tidak, bukan aku. Dia ibuku sendiri. Benar, Zhou Chuan. Keluarga itu tidak boleh saling merendahkan. Kamu tidak bisa membenci ibu hanya karena dia tidak bisa bicara. Ibu, katakan pada mereka. Katakan aku tidak melakukannya. Katakan pada mereka. Katakan sekarang juga. Bukan anakku. Lihat apa yang kamu lakukan. Kamu membuat ibumu menangis. Anak durhaka. Tidak takut dapat balasan dari langit? Kalian sendiri yang menyalakan api. Sekarang membakar kalian sendiri dan akhirnya merasakan sakitnya. Saatnya membiarkan api itu membakar lebih besar lagi. Zhou Chuan, aku sangat kecewa padamu. Kamu yang bikin roti ini sendiri. Kamu yang menyerahkannya langsung ke ibu. Maksudmu, kamu tidak memasukkan selai kacang ke dalamnya? Lalu, apakah ibu sengaja makan selai kacang sendiri untuk menjebakmu? Ibu, kamu yang menjebakku. Apa untungnya bagimu dengan menjebakku? Katakan padaku, apa untungnya? Bicaralah. Sudah, Zhou Chuan. Kami semua melihat kau masih memperlakukan ibu seperti ini. Kau masih punya hati nurani? Aku tidak bermaksud begitu. Ibu katakan pada mereka, aku tidak sengaja melakukannya. Apa kau mau memukul ibumu di depan kami? Telepon polisi. Telepon sekarang. Biar anak durhaka ini tahu hukum masih berlaku. Ibu, katakan sekarang. Katakan aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya. Bulan depan, aku akan dapat posisi tetap. Kalau ini tersebar, aku akan hancur, Ibu. Tante, jangan takut. Kami akan bersaksi untukmu. Anak durhaka inilah yang menyakitimu. Ibu, penilaianku minggu depan. Ibu akan menghancurkanku. Di kehidupan sebelumnya, saat aku dituduh, tidak ada seorang pun yang memberiku kesempatan menjelaskan. Kalian langsung menamparku, membiarkanku jatuh dan mati. Sekarang, saat giliranmu dituduh, kau malah memohon pada orang bisu untuk berbicara. Bawa dia ke policy. Cepat bawa dia. Ada apa ini? Kak, tolong aku. Kak Gu. Dia. Shen Fangxing. Dia yang menjebak adikmu. Dia memasukkan saus kacang ke dalam roti daging. Dia memfitnah adikmu yang melakukannya. Dia... Kau kurang ajar. Kau sendiri yang membuat roti itu. Kenapa menjebak adikku? Apa kau begitu yakin aku yang membuat bakpao itu? Maaf. Kebetulan ada foto di ponselku yang membuktikan bahwa adikmu yang membuat roti itu. Lihat sendiri semuanya. Sepertinya buktinya Shona ini kuat. Bawa anak durhaka ini ke kantor polisi. Bawa dia ke kantor polisi. Kak, tolong aku, Kak, tolong aku. Tidak berguna. Zhou Chuan sedang dalam periode kritis untuk posisi tetapnya. Dia tidak boleh punya catatan kriminal. Ibu, jangan khawatir. Tidak akan ada yang memukulmu lagi. Kau harus pergi, lain bersaksi untuk Zhou Chuan. Dia tidak menyakitiku. Ibu, jangan repot-repot. Polisi akan menyelidiki. Kalau Zhou Chuan tidak bersalah, polisi akan membiarkannya pergi. Ibu, Tante! dokter, cari dokter, cepat, cepat. Aku kesal banget. Wanita murahan ini kenapa jadi begitu berbeda? Dulu kan dia yang paling menjaga hubungan sama ibu mertuanya.
Kamu baik-baik saja? Maafkan aku nggak sengaja. Tolong ibu mertuaku dulu. Saya sudah memberikan obat anti alergi kepada pasien. Kita baru bisa melanjutkan operasi setelah dia bangun dan emosinya sudah stabil. Tolong jangan ganggu pasien lagi. Baik. Nona Shen, datanglah ke ruang perawatan. Mari kita rawat luka bakar di tanganmu. Baik, terima kasih Dokter Fu. Aku mau dioperasi, tapi badanku rasanya gatal sekali. Kalau saja menantuku bisa pulang dan ambilkan aku baju bersih. Ibu, jangan takut. Aku akan menunggu di luar ruang operasi bersama ibu. Semuanya akan baik-baik saja. Kondisi fisik pasien saat ini sangat buruk. Emosinya sangat tidak stabil. Ini akan mempengaruhi operasi. Kita sebaiknya mencoba mengikuti permintaannya. Ibuku, dia cuma sangat gugup sebelum operasi. Mari kita fokus pada operasinya saja. Baik, silakan tulis. Aku nggak nyaman, gatal di seluruh badan. Aku sudah tua. Aku akan segera meninggalkan dunia ini. Pulang saja dan ambilkan aku baju bersih, tolong. Baik, Bu. Aku akan ambilkan untuk ibu sekarang. Apa ini? Di kehidupan sebelumnya, aku terbunuh karena pakaian orang mati ini. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkan ini terjadi lagi. Shen Fangxing, pasiennya sudah di ruang operasi. Kamu bisa berikan itu padaku. Tapi lampu ruang operasi belum menyala. Aku akan membawanya masuk sendiri. Biar aku yang urus. Tidak, terima kasih. Lebih baik aku membawanya masuk sendiri. Shen Fangxing, aku ini perawat. Ini area pra-operasi. Kamu tidak boleh masuk. Kamu memang sengaja. Shen Fangxing, berhenti bikin keributan di sini. Kalau kamu menunda operasinya dan sesuatu terjadi padanya, kamu bisa tanggung jawab? Baiklah. Kamu bawa masuk. Semuanya, datang dan lihat. Shen Fangxing ternyata siapkan pakaian orang mati untuk ibu mertuanya. Dia tahu betul ibu mertuanya punya masalah jantung. Tapi dia bawa ini padanya tepat sebelum operasi. Dia sengaja mau bikin operasinya gagal. Shen Fangxing, wanita jahat kamu. Kau wanita jahat. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada ibuku, aku takkan pernah memaafkanmu. Shen Fangxing, kau wanita jahat. Bagaimana bisa kau memperlakukan ibu mertuamu seperti ini? Kalau orang lain memperlakukan ibumu seperti ini, apa kau bersedia? Mau menyakiti ibu mertuamu sendiri. Benar kata orang, jangan menilai buku dari sampulnya. Wanita ini terlihat sangat lembut dan rapuh, tapi ternyata sangat jahat. Li Xiaoer, apa kau begitu yakin aku ingin menyakiti ibu mertuaku? Tentu saja. Di dalam tas ini ada buktinya. Aku sarankan kau jangan menyangkal. Kau bilang di dalam tas ini ada bukti aku mau mencelakai mertuaku? Lalu, kenapa aku tidak menghancurkan buktinya dari awal? Kenapa aku harus menyerahkannya padamu? Iya juga, siapa yang mau dengan sukarela menyerahkan bukti miliknya sendiri? Itu sama saja masuk perangkap sendiri. Jangan tertipu olehnya, semuanya. Dia sengaja berusaha menyakiti ibu mertuanya sendiri. Dan dia pakai barang-barang ini untuk memancingnya. Li Xiaoer, aku peringatkan kau, menyebarkan rumor akan membuatmu bertanggung jawab secara hukum. Betul, tepat sekali. Kalau begitu, panggil polisi. Mari kita lihat siapa yang akan ditangkap polisi saat mereka tiba di sini. Ikannya sudah masuk perangkap. Sekarang semua orang sedang menonton. Kalau aku benar-benar berniat menyakiti ibu mertuaku, tak perlu panggil polisi.
Aku akan menyerahkan diri sekarang juga. Baiklah. Kau yang bilang sendiri. Shen Fanxing, tamat riwayatmu. Maka biar semua orang melihat apa yang disiapkan wanita jahat ini untuk ibu mertuanya. Mengapa bisa begini? Semuanya, lihat. Shen Fanxing ternyata menyiapkan baju orang mati untuk ibu mertuanya. Dia sengaja ingin mengutuknya sampai mati. Li Xiao'er, kenapa kamu tidak buka matamu dan lihat apa yang kamu pegang? Ini bagaimana mungkin? Ini cuma baju rumah biasa. Baju orang mati apanya? Apakah wanita ini sudah gila? Kita semua sudah dibohongin sama dia. Nona Li, kamu kan seorang perawat. Aku baru saja pulang untuk mengambil beberapa potong baju nyaman untuk ibu mertuaku. Kenapa kamu menuduhku seperti itu? Di kehidupan sebelumnya, keadaannya seperti ini. Dia menuduhku seperti dia tahu segalanya. Dan dia menghasut semua orang untuk menyerangku, menyalahkanku. Pada akhirnya, suamiku mendorongku sampai jatuh dengan tangannya dan membunuhku. Apa ini? Kakak ipar, aku tidak pernah menyangka kamu bisa sejahat ini. Wanita jahat, Bagaimana kamu bisa sejahat itu? kamu keterlaluan. Aku tidak melakukannya. Shen Fanxing, buktinya sudah jelas. Kamu masih mau menyangkal. Kemarahan membuat orang kehilangan akal sehat. Di tengah-tengah kemarahan kacau yang penuh rasa benar para pasien, aku didorong sampai jatuh oleh suamiku, Gu Zhouping, dan mati. Aku tidak menuduhmu. Kamu pasti sudah menukar barangnya. Aku jelas-jelas melihat di dalam sini. Cukup. Berhenti berdebat. Karena tidak ada masalah, simpan saja barang-barang ini untuk sementara. Li Xiao'er, kamu sendiri yang mengatakannya tadi. Kalau bukti di tanganmu tidak bisa membuktikan bahwa aku berusaha menyakiti ibu mertuaku, maka kamu hanya menyebarkan rumor. Kalau kamu tidak bisa menjelaskan dengan jelas sekarang juga, aku akan telepon polisi. Jangan telepon polisi. Aku cuma terlalu khawatir sama pasiennya. Kalau gitu, jelaskan semuanya. Shen Fanxing, Nona Li itu perawat. Dia cuma terlalu peduli sama pasiennya. Kenapa kamu begitu perhitungan? Aku perhitungan? Aku cuma pulang ke rumah buat ambil baju buat ibu. Tapi, dia langsung menuduhku bahwa aku ingin mencelakai ibu. Selama dia off-name, aku yang merawat ibu setiap hari di rumah sakit. Sekarang aku cuma butuh penjelasan. Aku malah kau anggap perhitungan? Betul, Shen Fanxing terkenal berbakti. Mana mungkin dia mau menyakiti ibu mertuanya sendiri? Iya, mereka kan ada di kamar pasien selama ini. Nggak mungkin dia menyakiti ibunya. Li Xiao'er, kamu bahkan belum melihat isi dari tas ini, kau langsung bilang ada baju orang mati. Kamu yang taruh di dalam ya? Ya, betul juga, masuk akal. Dia pasti mau menjebak Shen Fanxing dan memasukkannya lebih dulu. Betul. Kalau beneran Shen Fanxing yang naruh di tasnya, ngapain dia mengeluarkannya terang-terangan kayak gitu? Sepertinya kalau mau dia buka mulut, aku harus memperbesar masalah ini. Aku nggak ngelakuin itu. Karena kamu nggak bisa jelasin dengan jelas kenapa kamu sengaja memfitnahku. Kalau begitu, serahkan saja pada polisi. Tunggu. Aku nggak memfitnah kamu. Di ponselku, ada bukti tentang itu. Semuanya, lihat. Benar-benar ada. Shen Fanxing, mari kita lihat apa yang bisa kamu katakan sekarang. Apakah Shen Fanxing benar-benar membawa baju orang mati untuk mertuanya? Foto ini sangat jelas. Ternyata Shen Fanxing memang menyiapkan baju orang mati. Ya ampun, apakah aku benar-benar ditipu oleh Shen Fanxing? Shen Fanxing, bukti ini tidak bisa dibantah. Mari kita lihat. Apalagi yang bisa kamu katakan untuk membela diri? Apa kamu yang mengambil foto ini sendiri?
Bukan. Beberapa hari terakhir ini, seseorang mengambilnya dan mengirimkannya padaku secara anonim. Pasti orang baik yang melihatmu keterlaluan dan sudah tidak tahan lagi. Jadi dia melaporkanmu. Jadi, di belakang Li Chao Er benar-benar ada orang lain yang mengendalikan. Lalu, kenapa mereka tidak langsung kirim ke polisi, tapi khusus mengirimnya padamu? Dia pasti juga mengirimnya ke orang lain di rumah sakit ini. Lalu, kenapa orang-orang lain itu tidak berkata apa-apa? Kenapa harus kamu yang membongkarku? Shen Fangxing, berhentilah mencoba mengelak dari pertanyaan. Aku sarankan kamu lebih baik simpan saja trik-trik kecil itu. Bagaimanapun juga, Nona Li sudah menunjukkan fotonya. Ini bukti yang kuat. Betul sekali. Aku sarankan kamu berhenti cari-cari alasan. Semuanya, sejak ibu mertuaku dirawat di rumah sakit, aku selalu turun tangan mengurus semuanya. Aku yakin dalam hal ini, kalian semua sudah melihatnya sendiri. Betul sekali. Ibu mertuaku dan ibu mertua Shen Fangxing ada di ruangan yang sama. Shen Fangxing melayani semua kebutuhan ibu mertuanya. Aku juga melihatnya. Hubungan mereka cukup baik. Ya, Iya, ibu mertuaku selalu baik padaku sebelumnya. Lalu, kenapa sekarang dia terus-menerus menjebakku? Mungkinkah dia punya kesulitan tersembunyi? Ini, jangan tertipu olehnya. Dia mencoba mengacaukan masalah. Apa yang ada di tanganku adalah bukti yang kuat. Shen Fangxing, beraninya kamu masih tersenyum? Apa kamu tidak punya malu sama sekali? Tunggu saja, aku akan memberi pelajaran padamu hari ini. Li Chao Er, tolong, aku mohon, pergi ke dokter dan lakukan CT scan. Apa? Untuk melihat apakah otakmu masih ada. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu menggunakan foto palsu yang begitu jahat untuk menjebakku? Foto milikku ini asli. Dia jelas-jelas bilang foto ini diedit dengan mahal. Orang biasa tidak akan bisa membedakannya. Li Chao Er, beberapa hari lalu, tanganku baru saja kau siram air panas. Lukanya dibalut oleh Dr. Fu. Tapi di fotomu, dengan latar rumah sakit, pergelangan tanganku baik-baik saja dan tidak dibalut perban putih. Jelas, fotonya diedit. Li Chao Er, apa lagi yang mau kamu katakan? Li Chao Er, kau masih mau bilang apa lagi? Aku nggak tahu. Aku hanya terima fotonya, mana aku tahu kalau itu palsu. Aku cuma terlalu khawatir sama tante. Niatku baik. Palsu, terus saja berpura-pura. Cepat lambat aku akan cari tahu siapa dalangnya. Ya ampun, itu sungguh palsu. Orang yang buat foto-foto ini sungguh kejam. Iya. Untungnya cewek ini pintar. Kalau enggak, dia nggak bakal bisa buktikan diri. Li Chao Er, begitu dapat foto-foto itu, kamu nggak cek keasliannya. Langsung buru-buru nuduh aku. Kamu langsung menyalahkanku. Kau begitu tidak sabar. Bukan itu maksudku. Aku nggak tidak sabar. Aku cuma terlalu khawatir sama tante. Lagi pula, aku adalah perawatnya. Selain itu, aku cuma takut kamu bakal berbuat hal yang keterlaluan. Kondisi tante memang udah nggak bagus. Khawatir? Jadi menurut logikamu, apa aku harus kasih kamu spanduk penghargaan? Apa aku harus berterima kasih langsung? Itu tugas aku. Nggak perlu sungkan. Waduh, kenapa rasanya ada yang cemburu? Ada apa ini? oh dede aku tahu. Presiden cemburu wanita perayu. Bu Shen, pasiennya nolak operasi. Dia maksa mau pilih baju yang lebih nyaman. Cepat bawa semua bajunya ke sini. Ya, Dr. Fu. Dr. Fu, aku sudah bawa baju-bajunya. Oke, di sana. Ibu? Ibu, aku ambil baju-bajunya beberapa waktu lalu, tapi Li Chao Er bersikeras. Ada sesuatu yang kotor di dalamnya. Untungnya, operasinya belum dimulai. Masih ada waktu. Ini, biar aku yang keluarin.
Yang ini? Kalau yang ini? Ibu. Kalau gitu, ibu pilih sendiri. Lihat mau pakai yang mana. Ibu, Sebenarnya ibu lagi cari apa? Sudah waktunya. Bajunya sudah dipilih. Operasi akan segera dimulai. Semua yang tidak berkepentingan mohon keluar. Baik. Ibu, aku tunggu di luar ruang operasi. Kalau ada apa-apa, ingat suruh orang panggil aku. Ibu, kenapa ibu memperlakukan aku seperti ini? Feng Xing, makan lebih banyak daging. Aku tetap tidak terbiasa dengan rasa makanan ini. Shen Feng Xing, kita tidak menyia-nyiakan makanan di rumah ini. Bocah tengi, berani-beraninya kamu mengomentari menantuku. Apa urusanmu, Feng Xing? Kalau tidak suka, jangan dipaksakan. Aku akan buatkan kamu hidangan lain sekarang juga. Kalau ada yang tidak kamu suka, aku tidak akan membuatnya lagi. Tidak, Ibu. Ini tumis daging kesukaanku. Ibu, kamu sangat baik padaku. Ibu, kamu terlalu memanjakan Feng Xing. Aku ingin memanjakannya. Menantu sebaik ini, dia lebih perhatian dari anak kandungku. Dulu ibu mertua sangat baik padaku. Kenapa dia seperti ini sekarang? Dokter Fu, apakah ibu mertuaku baik-baik saja? Dokter Fu, apakah ibu mertuaku baik-baik saja? Nona Shen, jangan terlalu khawatir. Operasinya berjalan lancar. Ibu mertuamu seharusnya segera pulih. Terima kasih, Dokter Fu. Saya bisa lihat kalian punya hubungan yang baik. Ya. Tapi itu dulu. Efek biosnya belum hilang. Saat dia bangun, dia mungkin agak bingung. Keluarga harus lebih perhatian. Oke, saya mengerti. Kalau menantuku bisa mendorong saya sendiri ke kamar, betapa bagusnya itu. Mulai lagi. Kalau menantuku bisa mendorong saya sendiri ke kamar, betapa bagusnya itu. Anda pasti lelah. Saya akan tetap menemaninya. Saya akan mendorongnya kembali sendiri. Baiklah, saya akan kembali dulu. Hati-hati. Menantu yang sabar sepertimu memang sangat langka. Ya. Dulu ibu sangat baik kepadaku. Tentu saja saya harus sabar kepada Anda. Maafkan saya, Feng Xing. Kalau tahu salah, kenapa terus menyakiti saya?
Andai saja menantuku mau ambilkan air untukku. Apalagi yang dia inginkan? Andai saja dia menantuku mau ambilkan air untukku. Ibu, apakah ibu haus? Tangan ibu dingin sekali. Aku ambilkan air untuk ibu. Tapi efek biusnya belum hilang. Kalau ada yang nabrak ibu, bagaimana? Aku haus sekali. Andai saja menantuku mau pergi ambilkan air untukku. Tapi kita kan lagi di rumah sakit. Meski aku pergi sebentar, harusnya nggak apa-apa kan? Ibu, kalau ada apa-apa, teriak saja. Aku ada di dekat sini. Aku ambil airnya dulu. Ibu mertua, apakah kamu sungguh begitu tega? Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Ada apa? Tolong! Cepat, tolong. Bantu aku, papa dia. Cepat, bantu aku. Pelan-pelan. Apa yang terjadi? Nona Shen, bukannya kamu yang seharusnya mengantarnya ke kamar? Apa yang kamu lakukan? Gimana dia bisa jatuh dari tangga? Untungnya Nona Li datang tepat waktu, kalau tidak bisa bahaya. Iya, Nona Shen, kok bisa kamu ceroboh banget? Dia kan baru dioperasi. Kenapa dia dibiarkan sendirian? Ikut aku ke ruanganku. Ibu, apa ibu benar-benar mau menyakitiku sampai-sampai mengorbankan nyawa ibu sendiri? Untungnya, kecelakaan ini tidak terlalu parah. Kamu harus lebih hati-hati mulai sekarang. Tante, kenapa? Apa tante terluka? Tante, apa maksud tante dokter sudah salah bicara? Aku? Aku sudah salah bicara apa? Aku cuma bilang untungnya kecelakaan ini tidak terlalu parah. Apakah tante didorong jatuh dari tangga? Ini bukan kecelakaan. Maksud tante, ada yang sengaja mendorong tante jatuh dari tangga? Shen Fangxing, ternyata kamu. Shen Fangxing, bagaimana bisa kamu begitu jahat? Kamu benar-benar mendorongnya jatuh dari tangga? Apa kamu tahu ini bisa membunuh seseorang? Suster Li, kamu sudah menyalahkanku sekali hari ini, dan sekarang kamu melakukannya lagi? Tentang foto tadi siang, aku salah tentangmu. Tapi kali ini, bukti-buktinya jelas. Dia sendiri yang menunjukmu. Dia bilang kamu mendorongnya jatuh dari tangga. Apalagi yang bisa kamu bantah? Kamu tahu betul ibuku baru saja dioperasi. Efek biusnya belum hilang. Dia menuduhku mungkin hanya karena dia bingung. Kamu, Shen Fangxing, kamu hanya memanfaatkannya karena dia tidak bisa bicara? Sengaja mengoceh omong kosong. Suster Li, ini rumah sakit. Tolong tenang.
Selain itu, kami bahkan tidak tahu apakah Nona Shen melakukannya. Pasien sendiri yang menunjuknya. Bagaimana mungkin itu palsu? Semuanya, tadi siang, mungkin aku terlalu terburu-buru. Aku membuat kesalahan, tapi sekarang kalian semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pasien sendiri yang menunjuknya. Shen Fengxing mendorongnya. Bagaimana mungkin itu palsu? Ini terlalu aneh. Shen Fengxing baru saja difitnah siang tadi. Dan sekarang lagi di malam hari? Pasti ada yang mencoba membuat masalah. Ya, kebetulan. Sekali, selalu dia yang kena. Ini, mungkinkah Shen Fengxing berbuat baik pada ibu mertuanya hanya berpura-pura? Shen Fengxing, bukti-buktinya sudah jelas sekarang. Apalagi yang bisa kamu bantah? Kamu brengsek. Sayang. Kenapa kamu begitu percaya sama perawat Li? Aku ini istrimu. Seharusnya kamu percaya sama aku. Shen Fengxing, beraninya kamu bilang begitu. Bahkan seorang perawat lebih peduli pada ibuku daripada kamu. Dan kamu bahkan berusaha membunuhnya. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Mari kita bicarakan baik-baik. Ini rumah sakit. Itu suami Shen Fengxing. Kok tega sekali dia memukul istrinya sekeras itu? Dengar, sepertinya suaminya membela perawat Li. Jangan-jangan Shen Fengxing memang melakukan kesalahan yang tidak kita ketahui? Tunggu, kenapa Gu Zoping muncul tepat pada saat ini? Dan ibu mertuaku, dia sama sekali tidak bereaksi. Shen Fengxing, aku tak menyangka kamu bisa sekejam ini. Tidak hanya menyiksa ibuku, kamu bahkan menginginkan kematiannya. Gu Zoping, apa yang kamu bicarakan? Kita sudah menjelaskan semuanya dengan jelas yang tadi. Oh, benarkah? Kalau begitu jelaskan ini, bagaimana kamu menjelaskan ini? Aku tidak percaya, kamu sangat membenci ibuku. Tidak hanya kamu menyiksanya, kamu bahkan mencoba untuk mendorongnya jatuh dari tangga. Gu Zoping, kamu terus mengatakan bahwa akulah yang mendorong ibu jatuh dari tangga. Selain ibuku menuduhku, apakah kamu punya bukti lain? Kamu... Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Aku melihat kamu mendorongnya jatuh dari tangga. Aku melihatnya mendorongnya ke puncak tangga. Aku melihatnya melihat sekeliling dan mendorongnya jatuh saat tidak ada orang di sekitar. Benarkah? Jadi kamu bilang, Suster Lee hanya berdiri di sana dan menonton saat aku mencoba membunuh ibuku sendiri, dan kamu tidak melakukan apa-apa? Kamu hanya berdiri di sana dan menonton aku mendorong ibuku jatuh dari tangga. Dan sekarang kamu datang untuk menuduhku? Suster Lee, kamu sangat bersemangat menyalahkanku. Kamu pasti merekam video. Di mana itu? Tunjukkan kepada kita semua. Aku terlalu terkejut saat itu. Aku tidak punya waktu untuk merekamnya. Benarkah? Tidak apa-apa. Aku punya video. Video? Video apa? Rekaman pengawasan. Ibu, tebak apa? Saat aku pergi mengambil untukmu air tadi, ada kamera tepat di atas mesin penjual otomatis. Dan itu resolusi tinggi. Itu jelas merekam seluruh perjalananku membeli air. Tunggu, tidak. Seharusnya aku bilang alibiku. Li Chao Er, kalau kamu masih bersikeras menyalahkan aku, dan ngotot bilang akulah yang mendorong ibuku jatuh dari tangga, kenapa kita tidak pergi lihat rekaman videonya saja? Oh, aku salah tadi. Orang itu bukan kamu. Aku salah. Aku salah. Benarkah? Tapi ibu mertuaku juga bilang kalau aku yang mendorongnya jatuh dari tangga. Kalian berdua sama-sama menuduhku. Kok kompak banget sih? Suster Lee, sebenarnya apa yang terjadi? Ini... Kak Gu, dia sendiri yang bilang tadi. Tante baru saja dioperasi. Mungkin efek biusnya belum hilang sepenuhnya. Beliau jadi bingung dan salah mengenali orang. Siapapun pelakunya, ayo kita semua pergi lihat rekaman CCTV-nya. Aku lihat, kamera itu gambarnya sangat jernih, dan jangkauannya luas. Mungkin malah terekam siapa yang mendorong ibuku jatuh dari tangga. Coba lihat ini, nenek-nenek ini kenapa sih? Seram banget. Sebenarnya nenek ini kelihatannya agak kasihan. Ya. Shen Fengxing, lihat, kamu bikin ibuku marah begini. Kalau ada apa-apa dengan beliau hari ini, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tante, Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa suamiku tiba-tiba muncul? Kenapa ibu mertuaku menjebakku lagi? Mereka kan seharusnya keluargaku.
Kenapa mereka berusaha menghancurkan aku? Fengsing, ku dengar kamu mau telepon polisi. Ya, ibu mertuaku hampir saja terbunuh. Aku mau telepon polisi dan cari pelaku sebenarnya. Omong kosong. Shen Fengsing, cuma karena kamu ambil beberapa foto, kakakku masih dalam penyelidikan. Masa depannya akan hancur karena kamu. Aku belum selesai denganmu. Tapi ibumu hampir mati. Cukup dengan alasanmu. Aku sedang dalam tahap awal memulai bisnis. Kalau kamu laporkan ini, itu akan mempengaruhiku dan reputasi perusahaan. Bagaimana kalau tidak ada yang mau investasi lagi? Kalau, karena hal ini, perusahaan bangkrut, walaupun ibuku sembuh total, dia tidak akan pernah memaafkanmu. Sayang, aku tahu kamu punya niat baik. Kamu hanya bertindak karena emosi. Jadi aku maafkan kamu, tapi soal melaporkan ini ke polisi, jangan pernah berpikir lagi. Kenapa? Gu Zhoping, kamu melindungi siapa? Shen Fengsing, kamu dengar nggak? Kamu ngomong apa sih? Aku melindungi siapa? Aku hanya melakukan ini demi keluarga kita. Terus, kamu bilang melakukan ini demi seluruh keluarga. Jadi kamu bisa biarkan dalangnya, sang pembunuh sebenarnya, bebas begitu saja? Itulah sifat picik perempuan. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Kalau saja kamu cepat dewasa, kita tidak akan berakhir seperti sekarang. Aku... Baiklah, aku ada urusan hari ini. Aku pergi dulu. Jaga baik-baik ibuku. Apa Gu Zhoping menyembunyikan sesuatu? Atau aku yang terlalu banyak berpikir? Apa yang sebenarnya terjadi? Dr. Fu, bagaimana kondisi ibu mertuaku? Pasien terutama terkena dampak syok dan dia baru saja dioperasi. Itu sebabnya dia pingsan. Ibu, Jangan terlalu khawatir, tidak apa-apa. terima kasih Dr. Fu. Ibu, kenapa kamu memperlakukanku seperti itu? Kamu ingat saat aku pertama kali menikah ke keluarga ini? Ibu, sudah larut sekali. Kenapa kamu membawaku ke ruang belajar? Ini tidak mungkin pusaka keluarga yang disebutkan Zhoping, kan? Tidak, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Karena kamu sudah menikah ke keluarga kami, kamu sekarang seperti anakku sendiri. Tahu tidak, aku adalah anak kandungmu sendiri. Kamu tahu, waktu aku masih sangat kecil, ibu kandungku meninggal. Dan ayahku tidak pernah memperhatikanku. Sampai aku bertemu denganmu. Saat itulah aku tahu seperti apa sosok seorang ibu. Tapi kenapa? Katakan saja kenapa. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kamu berkali-kali menjebak aku? Kenapa semua ini terjadi? Nona Shen, Dr. Fu, ada yang perlu? bisa kita bicara di luar? Baik. Ini manis, minumlah. Mungkin bisa membuatmu merasa lebih baik. Terima kasih. Bagaimana kondisi tanganmu? Sudah jauh lebih baik. Aku lihat kamu tidak melaporkan ke polisi. Pasti ada sesuatu yang membuatmu ragu. Aku hanya agak ragu. Suamiku saat ini sedang dalam tahap pendanaan startup. Aku khawatir ini bisa mempengaruhinya. Secara teknis, ini urusan pribadi. Aku seharusnya tidak ikut campur. Tapi di sisi lain, ibu mertuamu juga pasienku. Aku tidak ingin terjadi hal buruk apapun. Kamu dokter yang kompeten. Jadi aku minta tolong rekan di rumah sakit untuk membantu menarik rekaman CCTV. Karena pada periode waktu itu, aku sedang bertugas. Jadi rekan kerjaku setuju untuk memeriksa kamera untukku.
Apakah terekam bagaimana ibu mertuaku jatuh dari tangga? Ya, Ada yang sengaja menjebakku, kan? kamu sudah tahu. Sebelum operasi ibu mertuaku, dia bersikeras aku pulang untuk mengambil beberapa pakaian untuknya. Aku lakukan seperti yang dia minta. Tepat saat aku sampai di pintu masuk ruang operasi, Suster Lee menghentikanku. Dia bilang ada pakaian pemakaman di dalam. Aku tidak tahu kenapa, tapi ibu mertuaku terus berusaha menjebakku. Aku tidak tahu apa motifnya melakukan ini. Tapi dia terus melakukannya, terus-terusan menjebakku. Apa kamu begitu yakin? Kalau kali ini juga, pasti itu adalah aktingnya sendiri. Dia sengaja jatuh dari tangga untuk menjebakku. Kenapa? Kenapa sih? Kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia tidak bisa membiarkanku saja? Nona Shen, tolong tenang. Mungkin kamu terlalu lelah beberapa hari terakhir, jadi kamu terlalu banyak berpikir. Ibu mertuamu tidak mengarang cerita ini. Rekamannya menunjukkan bahwa setelah kamu pergi beli air, orang lain muncul dan mendorong ibu mertuamu jatuh dari tangga. Apa? Siapa itu? Sayangnya terlalu jauh, dan dia menutupi wajahnya. Rekaman CCTV-nya tidak terlalu jelas. Jadi, ibu mertuaku tidak sengaja jatuh dari tangga. Bagaimana dengan luka-luka di tubuh ibu mertuaku itu? Itu juga bukan dia yang sengaja buat. Luka-luka itu saat aku merawat ibu mertuamu selama operasi, aku melihatnya. Aku cuma waktu itu tidak terlalu memperhatikan. Oh, di punggung ibu mertuamu ada memar serupa. Dari sudut ini, sangat mustahil itu dia yang buat sendiri. Ya ampun. Ibu mertuaku, dia. Bagaimanapun juga. Satu hal sudah pasti. Apa? Ibu mertuamu, dia memang mengalami kekerasan. Bagaimana bisa begini? Coba, tapi jangan terlalu khawatir. Lagi pula, kita sedang di rumah sakit. Mulai sekarang, aku akan lebih awasi. Mungkin aku belum merawat ibu mertua dengan cukup teliti. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Lihat, kamu itu seperti bintang-bintang di langit. Betapapun gelapnya malam, kamu selalu berusaha bersinar. Oh, namamu juga Feng Xing. Sakanya Cindy. Apa katamu? Maksudku, langit malam ini sangat indah. Silakan masuk. Pak Yang, ini adalah teh puer yang saya bawa pulang dari Yunan. Katanya bagus untuk menurunkan kolesterol. Dibawa pulang dari Yunan. Jangan-jangan oleh-oleh khas dari Brigade Penegakan Hukum ya. Pak Yang, jadi Bapak sudah tahu. Silakan, ada apa yang ingin Bapak bicarakan dengan saya? Pak Yang, kalau Bapak sudah tahu, seharusnya Bapak juga tahu kalau itu semua cuma salah paham. Saya tidak menyakiti ibu saya. Masa saya tega menyakiti ibu kandung sendiri? Benar kan? Itu cuma salah paham. Jadi, bisakah Bapak memberi saya kesempatan lagi? Xiaogu, bukan saya tidak mau membantu kamu. Coba saja cari di internet. Cerita kamu sudah tersebar kemana-mana. Dampaknya terlalu buruk. Perusahaan juga harus mempertimbangkan tekanan opini publik. Tapi faktanya sudah. Xiaogu, kenapa kamu tidak mengerti? Ini masih masalah hukum sekarang. Saat ini, tim inspeksi grup sedang menginap di wisma perusahaan. Cute membuat masalah di saat seperti ini. Kamu saja tidak usah dibicarakan. Penilaian tahunan seluruh departemen akan terkena imbasnya. Ini surat peringatan pengosongan untuk asrama karyawan. Hari ini sebelum jam kerja berakhir, semuanya harus sudah dikosongkan. Chuan. Sudah kubilang, berhentilah menjilat sepatu siang itu. Tapi kamu nggak dengerin. Sekarang lihat, kamu dibuang kayak sampah. Senang sekarang? Puas? Kamu nggak ngerti apa-apa. Itu lembaga tingkat kota yang prestisius. Tiket emas. Kamu tahu nggak seberapa susahnya masuk ke tempat yang bagus sekarang? Yang bener aja. Lihat kakakmu. Dia bos sendiri, hidup enak.
Hei, kenapa kamu nggak kerja aja sama dia? Kalau saudara kerja sama bisa sukses apa saja. Cepat-cepat cari uang dan buang mobil jelekmu itu. Mobil yang kamu kendarai itu nggak bisa dibilang mobil. Itu lebih mirip kuda. Iya, kuda yang dinaiki. Kalian nggak tahu, waktu itu aku nyetir mobilnya, astaga. Aku injak gas dalam-dalam. Dan coba tebak, mobil golf malah nyalip aku. Aku kesel banget. Kamu jago banget, Niru. Keluar kalian semua. Bosen banget. Kamu, diam. Ciao Er, aku pilih ini khusus untuk ulang tahunmu. Di rumah sakit siang hari, nggak nyaman buat kasih ke kamu. Biar aku pasangin buat kamu. Ayo, bilang suka atau enggak. Aku suka semua yang kamu kasih. Tapi, Joping, kamu beneran nggak tahu apa yang aku mau? Tunggu bentar lagi, hidup bahagia kita berdua. Udah dekat kok. Cowok sama omongan manisnya, semuanya bohong. Kalimat itu, udah berapa kali kamu bilang? Sejak aku sama kamu, aku hidup kayak tikus di selokan. Kamu udah nggak tahu betapa jahatnya orang-orang di pos perawat ngomongin aku. Kamu kesel? Biar kamu nggak mikir berlebihan, aku sampai dorong saudara sendiri keluar dari perusahaan. Aku bikin kamu jadi pemegang saham terbesar kedua di perusahaan kita. Masih aja nggak puas, Ciao Er. Aku kangen banget sama kamu beberapa hari ini. Siapa di sana? Coba lihat. Siapa di sana? Aje, kamu tadi kemana? Aku nyariin kamu lama banget. Kenapa? Beraninya kamu minum segitu banyak. Lupa siapa dirimu. Minumanmu itu, kamu nggak boleh pergi sebelum ada yang bantu kamu habisin. Habiskan dulu sebelum pergi. Dasar kurang ajar. Aje. Kakakku ternyata selingkuh. Penyakit ibu, jangan-jangan ada hubungannya juga sama dia? Aku selalu jahat sama istrinya. Kayaknya aku salah. Sekarang, cuman istrinya yang benar-benar merawat ibu. Bocah brengsek itu, aku jadi ketakutan. Bukannya kamu bilang anak ini tinggal di tempat kerjanya dan tidak pernah pulang? Iya, aku juga nggak tahu kenapa hari ini. Tiba-tiba dia mabuk. Mungkin dia lagi banyak tekanan akhir-akhir ini. Gu Zhouping, jangan coba-coba bohong padaku. Kalau ada masalah, kamu tahu akibatnya. Santai saja, dia mabuk sampai nggak kenal saudaranya sendiri. Aku terlalu kenal dia. Kalau dia benar-benar lihat sesuatu, dia pasti sudah masuk dan konfrontasi aku. Sudah malam. Aku mau pulang. Ayo, aku antar kamu keluar. Makanan rumah sakit ini nggak enak. Andai saja aku bisa makan bakpao daging babi yang besar dan berair buatan menantuku hari ini. Aku mau dioperasi, tapi seluruh tubuhku rasanya gatal. Andai saja menantuku bisa pulang dan ambilkan aku baju bersih. Andai saja menantuku bisa dorong kursi rodaku sendiri ke kamar. Itu pasti enak banget. Andai saja menantuku mau belikan aku sebotol air, itu pasti bagus. Jangan-jangan ibu mertuaku sudah diperlakukan buruk di kehidupan sebelumnya? Tapi kenapa? Kenapa dia tidak pernah cerita padaku? Malah dia pakai pikirannya untuk menyesatkanku. Tato. Ibu mertuaku tidak pernah dekat-dekat tato. Kapan dia punya ini? Apa-apaan ini? Kelihatannya aneh banget. Dan aku belum pernah melihat tato yang aneh seperti ini sebelumnya. Saya sedang melakukan ronde.
Dokter Fu, aku mau tanya tentang tato itu. Apa tadi Bapak melihatnya saat melakukan ronde? Tidak pernah melihatnya. Ada apa? Aku lihat tato itu. Itu bikin aku nggak nyaman. Masalahnya, aku bahkan nggak bisa bilang apa yang salah. Tapi waktu aku ambil gelar PhD di Carl, aku ingat pembimbing kami pernah meneliti terapi tato medis. Caranya dengan menyuntikkan obat ke titik akupunktur buat obati penyakit. Itu termasuk bentuk terapi. Yang penting, pola ini kenapa bikin aku nggak nyaman banget? Aku kenal seseorang. Dia pasti tahu apa yang terjadi. Kamu bahkan kenal ahli kayak gitu? Tentu saja, dia itu seorang master akupunktur yang sangat jago. Dokter Fu, masih jauh nggak? Belok ke depan, kita hampir sampai. Begadang bangun subuh. Itu waktu pria buat belajar. Kamu bawa pasiennya? Pasiennya nggak datang, tapi kami ambil fotonya. Master Mo, coba lihat. Koin tembaga lewat tangan bisa bedain yin dan yang. Aroma, obat masuk ke jiwa, bisa komunikasi dengan roh. Nggak bagus. Saat saya mengambil gelar PhD di Carl, pembimbing saya memang mendemonstrasikan akupunktur medis. Tapi itu hanya tentang menyuntikkan obat ke titik akupunktur untuk mengobati penyakit. Apakah metode ini bisa digunakan untuk hal lain? Seperti kata pepatah, tabib yang baik menyelamatkan orang, dukun yang jahat menipu mereka. Menipu mereka. Ini apa artinya ini? Ini adalah tanda kendali pikiran. Ini bisa membuat pikiran seseorang dikendalikan. Perlahan-lahan kehilangan jati dirinya, tapi apakah kamu tahu sudah berapa lama dia punya tato itu? Saya tidak tahu persis sudah berapa lama. Tapi ibu mertua saya sering sakit-sakitan. Sejak dia terkena penyakit serius. Masuk keluar rumah sakit terus-menerus. Jadi sepertinya sudah cukup lama. Pikirannya sudah diambil alih. Tidak bisa mengungkapkan keinginannya sendiri. Benarkah sejahat itu? Ibu mertuanya adalah pasien saya. Seorang dokter bisa menyembuhkan raga, tapi jika jiwanya yang sakit, obat terbaik sekalipun tidak akan berguna. Masuk akal juga. Namun, jangan khawatir kalian berdua. Setelah kalian pulang, tunggu sampai jam tikus, lalu oleskan salep ini. Ingat, rahasiakan ini. Baik. Tapi kenapa harus menunggu sampai jam tikus? Pengobatan tradisional Tiongkok menekankan waktu dan kondisi. Budaya TCM benar-benar mendalam. Master Mo, atas kebaikan besar Anda, saya akan selalu berterima kasih. Sekarang pulanglah cepat, menyelamatkannya adalah yang terpenting. Ibu sudah menderita. Jadi, yang saya dengar bukanlah pikiran asli ibu sama sekali. Ibu tidak pernah bermaksud menyakiti saya. Lalu siapa sebenarnya yang tahu saya bisa mendengar pikiran ibu dan menggunakannya untuk menyakiti saya? Maksudmu, kejadian kamu didorong jatuh dari tangga bukan kecelakaan? Maksudmu ada yang sengaja melakukannya? Shen Fangxing, kamu. Aku akan menemukan orang yang menyakiti ibu mertuaku. Shen Fangxing, dasar kamu. Jadi kamu yang berusaha menyakitiku. Kamu tidak akan lolos dari ini. Tidak apa-apa, Ibu.
Tidak apa-apa. Ini aku, Fangsing, Ibu. Ibu, tidak apa-apa. Ibu, apa kamu merasa jauh lebih ringan sekarang? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Ibu. Ibu, apa kamu juga tahu? Suara hatimu sedang diubah? Sudah berapa lama ini terjadi? Kamu tahu? Sejak aku dirawat di rumah sakit, aku sering koma. Aku tidak yakin dengan waktu pastinya. Jadi kamu bilang, bahkan kamu tidak tahu waktu pastinya? Lalu kapan kamu pertama kali menyadari suara hatimu sedang dirusak? Itu mulai saat aku dirawat di rumah sakit. Ibu sudah baik-baik saja sekarang. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Apa yang terjadi setelah itu, tuliskan semuanya dengan jelas. Ada apa dengan ibu? Apa yang terjadi, Ibu? Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Ibu, Apa yang kamu berikan padanya? Minggir. Shen Fangsing, apa kamu sengaja mencoba membunuh Bibi? aku tidak. Shen Fangsing, mengapa kamu melakukan ini? Bukan Fangsing. Mengapa Fangsing ingin menyakitiku? Fangsing. Bukan itu maksudku. Aku tidak melakukan apa-apa. Apa yang terjadi? Bagaimana dengan Fangsing? Aku tidak bisa mendengar apa yang dia pikirkan. Jadi maksudmu, kamu tidak menjebakku. Lalu setelah itu, apa yang terjadi setelahnya? Ibu, apa ibu haus? Fangsing, aku tidak haus. Kalau begitu, aku akan belikan ibu air mineral. Jangan pergi. Fangsing, bawa ibu pulang dulu. Tapi, efek biusnya belum hilang. Kalau ada yang sengaja mendorongmu, bagaimana nanti? Fangsing, kamu ngomong apa sih? Aku tidak haus. Bawa ibu pulang dulu. Ini kan rumah sakit. Cuman beli air mineral, seharusnya tidak apa-apa kan? Ibu, kalau ibu ada masalah teriak saja. Aku tidak akan jauh. Aku akan beli air dulu. Fangsing, Fangsing, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Ah, kamu siapa? Jangan. Fangsing, Fangsing, tolong aku. Ibu, sudah tidak apa-apa sekarang. Sudah tidak apa-apa. Ibu, jangan khawatir. Tidak apa-apa. Ibu mertuaku di kehidupan sebelumnya makan bakpao dan mengalami reaksi alergi. Aku bahkan tidak sempat berdua saja dengannya dan menanyakan kebenaran sebelum dia meninggal. Aku tak pernah menyangka ada orang yang membuatnya percaya pada pikiran yang salah. Tapi, di kehidupan ini, aku berhasil menghindari beberapa jebakan. Dengan bimbingan dari seorang guru yang bijak, aku akhirnya menyadari pikiran yang kudengar itu palsu. Kalau benar begitu, berarti orang yang menjebakku. Pasti ingin menggunakan tangan ibu untuk membunuhku, lalu membunuh ibu setelahnya. Ibu, sekarang aku mengerti. Dalang dibalik semua ini mengubah pikiran yang ibu dengar. Dia bahkan menggunakan foto palsu untuk mencoba menjebakku. Dia ingin membunuh kita berdua. Siapa dia? Mengapa dia melakukan ini? Aku juga tidak tahu siapa orangnya. Tapi siapapun dia, aku pasti akan menelusurinya dan membuatnya membayar.
Masalahnya sudah beres? Kenapa masih di rumah? Nunggu bos minta kamu balik? Aku nggak bisa balik, aku nggak lulus evaluasi percobaan. Tapi bukannya sudah beres, kok masih gagal? Apa kamu ngelakuin hal bodoh lagi? Yang bener aja. Aku udah ngobrol sama bos, masalahnya rame banget online. Dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Dasar Shen Fangxing. Biar aku pikirkan caranya. Kakak dan kakak ipar dulu kan sangat mesra. Sekarang dia selingkuh, mungkin dia mau nyusahin hidup dia. Gimana kalau aku kerja di perusahaan kamu bentar, cuman buat ngumpet? Biar aku pikir dulu. Bisnisku sendiri juga baru mulai. Kak, aku kerja gratis aja. Aku cuma mau cari pengalaman. Aku pikir dulu. Makanannya udah mau dingin. Makan sana. Ibu tiba-tiba sakit sama urusan selingkuh kakak. Apa ada hubungannya? Aku akan selidiki sampai tuntas. Bu, jeruknya manis nggak? Saya sedang melakukan ronde dan untuk memeriksa kondisi ibu. Sepertinya pemulihan ibu cukup baik, tapi ibu harus banyak istirahat. Bu, dengar nggak tadi? Dokter Fu bilang ibu perlu istirahat. Dokter Fu, ada waktu untuk bicara di luar sebentar? Dokter Fu? Apa dokter dekat dengan Suster Lee? Kenapa dia selalu menyusahkan saya? Tidak terlalu. Tapi, saya dengar dia punya anak usia 3 tahun. Dan anaknya mengidap leukemia. Mungkin sebagai ibu tunggal, hidupnya terlalu berat. Dia agak tegang, itu bisa dimengerti. Suster Lee punya anak? Saya tidak pernah menduganya. Tapi, karena sikapnya yang buruk, rumah sakit sudah memotong bonusnya. Jangan terlalu dipikirkan. Orang di balik semua ini, sudah ketahuan siapa? Belum pasti. Apa kamu akan melaporkannya ke polisi? Saya sempat mempertimbangkan untuk pergi ke polisi. Tapi saya pikir suami saya mengatakan hal yang masuk akal. Jadi lebih baik saya tunggu dulu. Dia bilang apa? Jangan banyak omong. Saat ini saya sedang tahap awal memulai bisnis. Kalau kamu lapor polisi, itu akan memengaruhi saya dan reputasi perusahaan. Bagaimana kalau nanti nggak ada yang mau investasi? Kalau sampai perusahaan jadi bangkrut, walaupun ibu saya sembuh total, dia tidak akan pernah memaafkanmu. Sayang, aku tahu kamu baik hati. Kamu hanya bertindak karena emosi. Jadi aku maafkan kamu. Tapi soal melapor ke polisi, jangan dipikirkan lagi. Jadi, apa rencanamu? Satu-satunya yang mungkin telah menaruh pakaian duka di dalam tas lebih awal adalah Gu Zhouchuan dan Gu Zhouping. Gu Zhouchuan hanya peduli pada menaiki tangga karier. Dia tidak akan pernah membuat keputusan yang akan merusak masa depannya sendiri. Selain itu, jika dia benar-benar ingin menjebak saya, dia tidak akan mendengarkan saya dan membuat bakpao untuk ibu mertua saya. Itu masuk akal. Bagaimana dengan Gu Zhouping? Bagaimana hubungan kalian biasanya? Saya dan suami saya dulu memiliki hubungan yang baik. Hanya saja, 2 tahun terakhir ini, dia sibuk memulai bisnisnya sendiri dan agak sibuk. Dan bagaimanapun, tidak peduli apapun, dia tidak akan menyakiti ibunya sendiri, kan? Kamu sendiri yang mengatakannya dulu. Saya pikir sekarang lebih baik tetap objektif. Dan kamu biasanya melakukan apa? Saya menulis novel di waktu luang. Sejak ibu mertua saya sakit, saya telah tinggal di rumah sakit bersamanya. Kamu adalah menantu perempuan terbaik untuk ibu mertuanya yang pernah saya lihat. Siapa yang bisa? Semakin saya memikirkannya, semakin aneh rasanya. Seberat apapun, aku akan menemukan orang ini. Hasra, apa langkahmu selanjutnya? Aku sudah memikirkannya. Entah orang ini berniat menyakiti ibuku atau mencoba menghancurkan reputasiku, dia gagal. Kalau begitu, dia pasti akan bertindak lagi. Nishaha, kamu berencana memancingnya keluar? Aku hanya menunggu momen yang tepat untuk menggunakan rencananya sendiri untuk melawannya dan membuatnya masuk ke dalam perangkap kita.
Baik, Lia. Kalau kamu butuh apa-apa, telepon aku kapan saja. Oke. Ibu, kenapa masih belum tidur? Kata dokter Fu, ibu perlu istirahat. Aku tidak bisa tidur. Kamu dan dokter Fu ngobrol apa? Apa aku benar-benar bisa mempercayainya sekarang? Lagi pula, orang-orang yang kucurigai semuanya keluarga. Bagaimana kalau dia tidak bisa menerimanya, menganggapku ngomong sembarangan, dan memberitahu anaknya apa yang kupikirkan? Ibu, apa ibu percaya padaku? Siapa yang bisa menaruh jubah duka itu di bajumu? Hanya Zhou Ping dan Zhou Chuan. Acuan, apakah kakakmu memintamu bekerja untuknya? Dia bilang. Lagi dipikirkan. Apa? Lagi dipikirkan? Kamu kan bukan anak angkat ya? Ah, pergi sana. Kalau marah, luapkan ke kakakmu. Jangan marah-marah ke aku. Hei, Aje, kamu bantu aku selidiki seseorang. Boleh, di Janjang nggak ada orang yang nggak bisa ditemuin sama Jang Aji ya? Nona Shen, obat ibu Anda perlu diganti. Ikut saya untuk mengambilnya. Oh, baiklah, aku akan pergi sekarang. Bu, aku akan ambilkan obat ibu ya. Tante, bagaimana perasaan Anda hari ini? Kalau merasa tidak enak badan sedikit saja, Anda harus ingat untuk langsung bilang ke saya. Bu, aku belikan buah favorit ibu. Akhir-akhir ini kerjaan sangat sibuk. Aku tiap hari begadang. Fangsing di mana? Kenapa dia tidak ada di kamar? Gu. Anda tahu, di rumah sakit kami ada rumor yang beredar. Katanya, Shen Fangsing itu terlibat hubungan dengan dokter jaga malam. Sudah parah sampai... Apa? Dasar perempuan licik. Tunggu dia datang. Aku yang akan berurusan dengannya. Kalian sedang bicara tentang siapa? Dasar brengsek. Aku suruh kamu tinggal di rumah sakit dan jaga baik-baik ibuku. Tapi lihat kamu malah kesini untuk main mata dengan dokter pria. Sekarang seluruh rumah sakit membicarakan ini. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Feng Xing merawatku di rumah sakit setiap hari. Kerjanya sangat susah. Tante, apakah kamu takut orang ini memperlakukanmu dengan buruk? Jadi kamu tidak berani mengatakan yang sebenarnya? Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Hari ini kami semua ada di sini untuk memberikan keadilan untukmu. Li Xiao'er, biar ku katakan padamu, kesabaranku ada batasnya. Kamu pukul aku? Bapak Gu, lihat dia. Dia jelas memiliki kecenderungan kekerasan. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana dia menggertak tante saat kamu tidak ada. Shen Fangsing, kamu akan berlututlah dan minta maaf kepada ibuku sekarang juga. Mengapa aku harus? Li Xiao'er yang menyebarkan kebohongan tentangku. Ibu menuliskannya hitam di atas putih, dan dia masih memutarbalikkan kebenaran. Apakah dia mengambil keuntungan dari ibu karena dia tidak bisa bicara, atau karena aku tidak akan melawan? Kamu... Ini menjengkelkan. Keluar, aku tidak ingin melihatmu. Fangsing, ibu tidak bisa melindungimu. Ibu tidak berguna. Ibu, ingat untuk minum obatmu. Aku ada urusan yang harus diselesaikan di rumah. Dokter Fu, tunggu dulu. Ada waktu sebentar. Aku mau traktir kamu kopi. Nggak yakin, mungkin ada operasi. Ada apa? Enggak, bukan apa-apa. Cuman ada beberapa pertanyaan profesional. Pengen minta saranmu. Nanti kita bicara.
Suster Lee. Kamu bikin aku kaget. Udah dengar? Shen Fengxing itu, dia kan sudah menikah, tapi selalu nempel sama Dr. Fu. Dasar kurang ajar, berani-beraninya saingin aku buat dapetin Dr. Fu. Masuk akal. Bagaimana dengan Gu Zhoping? Biasanya hubungan kalian bagaimana? Saya dan suami saya, dulu hubungan kami sangat baik. Tapi 2 tahun terakhir ini, dia sibuk memulai bisnisnya. Dia agak sibuk. Dan lagi bagaimanapun juga, dia tidak akan menyakiti ibunya sendiri, kan? Kamu sendiri yang bilang. Itu dulu. Menurut saya di saat seperti ini lebih baik bersikap objektif. Jadi kamu biasanya ngapain aja? Shen Fengxing, kamu sekarang juga berlutut dan minta maaf ke ibu. Kenapa aku harus? Yang jelas-jelas menyebar rumor tentang aku kan Li Xiao Er. Ibu sudah tulis hitam di atas putih. Dia masih berani memutarbalikan fakta. Apa dia mau mengambil kesempatan karena ibu tidak bisa bicara? Atau dia pikir aku tidak akan melawan? Aku kesal banget. Keluar, aku nggak mau lihat kamu. Benar, Dr. Fu. Aku seharusnya benar-benar melihat semua orang secara objektif, termasuk Gu Zhoping. Apa? Kapan dia mengatur kata sandi? Kata sandi salah. Salah. Masih salah. Biar aku coba Li Xiao Er. Mengapa dia membongkar komputer kakakku? Apakah dia menemukan sesuatu? Kak. Zhou Chuan, kamu sudah pulang? Oh tidak, dia pasti akan memberitahu Gu Zhoping. Aku tidak lulus evaluasi masa percobaanku. Apa? Apakah karena aku menelepon polisi? Tidak ada dari itu penting sekarang. Sekarang, mari kita fokus membuka komputer kakakku. Aneh ya, kenapa dia terlihat lebih cemas daripada aku? Apa? Password kakakmu? Kok bisa tanggal lahir Li Xiao Er? Oke, ketemu. Ini jawabannya. Kok bisa begini? Antara kita, hubungan kita, selama ini baik-baik saja. Kak, kamu baik-baik saja? Apa salahku? Kak, maafkan aku. Selama ini kamu sudah menderita. Kenapa? Kau memperlakukanku seperti itu? Jangan khawatir, Kak. Perbuatan ini akan kubuat mereka bayar 2 kali lipat. Kamu... Kak, penyakit ibuku kemungkinan besar juga ada hubungannya dengan mereka. Tunggu sebentar lagi. Hidup bahagia kita sudah dekat. Pria dan omong manisnya. Semua itu bohong. Sudah berapa kali kamu bilang begitu? Buru-buru apa? Sejak aku bersamamu, aku hidup seperti tikus selokan. Kamu nggak tahu betapa jahatnya orang-orang di pos perawat membicarakan aku. Kamu merasa diperlakukan tidak adil? Biar kamu nggak overthinking, aku sampai mengusir adikku sendiri. Aku jadikan kamu pemegang saham terbesar kedua di perusahaan kita. Masih juga belum puas? Xiao Er, aku sangat merindukanmu beberapa hari ini. Kamu yakin kakakmu sendiri yang bilang, jangan-jangan kamu lagi mabuk? Terdengar salah? Nggak salah. Untungnya, aku pura-pura mabuk dan berisik buat ngelaluin itu. Gu Zhoping, demi selingkuhannya itu, bisa-bisanya berkhianat sama adik sendiri. Dia kejam banget. Aku kehilangan pekerjaan. Dan aku harus menyaksikan kakak yang paling kupercaya melakukan hal seperti ini. Aku punya firasat ini nggak sesederhana itu. Zhou Chuan, apapun yang terjadi,
Kamu harus tetap tenang. Jangan bertindak gegabah. Aku tahu, aku bukan Gu Zouchuan yang dulu lagi. Yang mengubah seseorang bukanlah bujukan, tapi kenyataan. Yang membangunkan hati bukanlah ajaran, tapi pengalaman. Sudah waktunya aku sadar. Ini pulpen untukmu. Terima kasih sudah mengajakku menemui tuanmu. Kalau bukan karena nasihatnya, aku tidak akan tahu. Kalau begitu, aku terima. Kurasa kamu benar. Apa? Gu Zhouping. Seharusnya aku tidak meninggalkannya. Ada apa? Kamu... Tidak apa-apa. Tiba-tiba teringat sesuatu. Apa kamu yakin kakakmu yang bilang sendiri? Mungkin kamu sedang mabuk dan salah dengar? Tidak salah. Untungnya, aku pura-pura mabuk dan berisik untuk melewatinya. Gu Zhouping, demi wanita lain itu, dia sampai berani menganiaya saudaranya sendiri. Dia benar-benar bisa melakukannya. Aku dipecat dari pekerjaan. Dan aku melihat dengan mataku sendiri saudara yang paling kupercaya melakukan hal seperti ini. Aku hanya merasa segalanya tidak sesederhana itu. Kamu brengsek. Sudah kukatakan untuk tinggal di rumah sakit dan merawat ibuku dengan baik. Dan apa yang kamu lakukan? Kamu malah kesini menggoda dokter-dokter pria. Sekarang seluruh rumah sakit ramai dengan gosip. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Sudahlah, aku sedang dalam tahap awal memulai bisnis. Kalau kamu laporkan ke polisi, itu akan mempengaruhiku. Mempengaruhi reputasi perusahaan. Bagaimana jika tidak ada yang mau investasi lagi? Jika itu membuat perusahaan bangkrut, meskipun ibuku sembuh, dia tidak akan memaafkanmu. Sayang, aku tahu kamu baik hati. Kamu hanya bertindak karena emosi sesaat. Jadi aku maafkan kamu. Tapi soal melaporkan ke polisi, jangan pernah memikirkannya lagi, oke? Kenapa harus Gu Zhouping? Siapa yang kamu lindungi? Shen Fangxing, apa kamu dengar apa yang kamu ucapkan? Siapa yang kulindungi? Aku melakukan ini untuk seluruh keluarga kita. Aku memikirkan kita. Pokoknya, kondisi ibu mertua Anda sudah membaik secara signifikan. Jangan terlalu khawatir. Ibu mertua saya pasti akan sembuh. Sayang, aku benar-benar berharap keluarga kita bisa seperti dulu lagi. Chuan, ini semua informasi yang kamu minta untuk ku cari tentang orang itu. Semuanya ada di sini. Jadi, ada temuan apa? Kalau gitu, bersiaplah. Kamu gila? Kita bahkan lagi nggak di dalam mobil. Bersiap untuk apa? Aku cuma takut. Jangan banyak omong. Aku nggak ada waktu untuk omong kosongmu. Perusahaan kakakmu sudah lama bangkrut. Baru-baru ini dia sibuk sekali menghubungi ahli hematologi anak. Apa? Terus? Ada apa lagi? Lupakan. Lihat sendiri saja. Ini... Ibu, aku bawa beberapa buku dari rumah yang biasanya ibu suka baca. Aku gaung. Amal. Kalau saja menantuku bisa belikan aku bunga. Buku. Bunga? Suara hati palsu lagi. Sepertinya dalangnya sudah mulai tidak sabar. Shen Fangxing, kok lama banget? Dokter Fu sudah bilang ini masa kritis pemulihan ibumu. Dia nggak boleh ditinggal sendirian. Pak Gu cuma ngomong beberapa patah kata sama kamu. Kok kamu jadi kekanak-kanakan gini? Kamu beneran tinggalin dia? Siapa yang tanggung jawab kalau ada apa-apa? Kapan aku datang bukan urusanmu sebagai perawat. Aku cuman khawatir sama kesehatan ibumu. Lagi pula, bukannya suamiku juga ada di rumah sakit yang jagain dia? Dia bukan orang? Aku cuma berpikir, laki-laki, kamu tahu, harus fokus pada karier mereka. Li Qiao Er. Sudah berapa kali aku peringatkan kamu? Kenapa kamu belum juga kapok? Aku sudah potong gajimu beberapa bulan. Mau apa lagi? Shen Fangxing, aku cuma ngomong beberapa patah kata sama kamu. Kamu beneran tinggalin ibuku sendirian di rumah sakit? Beberapa hari ini, semuanya berkat Suster Li yang rawat dia di sini. Bukannya kamu yang bilang nggak mau lihat aku dan suruh aku pergi? Sekarang malah nyalahin aku? Aku kesal banget. Gu, kondisi ibu lagi tidak baik sekarang. Tolong jangan marah.
Shen Fangxing, kamu belum kesini beberapa hari terakhir. Ibu bilang padaku dia sangat khawatir tentangmu. Ibu juga bilang padaku, dia suka bunga. Bagaimana kalau kamu belikan ibu sekarangan bunga lili? Melihatnya bisa bikin semangat, dan dia akan cepat pulih. Ini terapi bunga terbaru. Andai saja menantuku mau belikan aku bunga. Oke Bu, aku pergi sekarang juga. Kalau aku hati-hati, seharusnya tidak apa-apa. Bu, kenapa tidak istirahat di tempat tidur? Aku akan berikan ke ibu. Jadi kamu tidak bisa main curang. Sebagai staf medis, aku harus ambil tindakan pencegahan. Kamu orang jelek suka bikin masalah. Ibu, ini dibeli khusus untukmu oleh Shen Fangxing. Lili favoritmu. Bu, kamu sudah menderita. Dokter, dokter! Siapa yang melakukan ini? Kamu bajingan hina. Ikan hampir menggigit. Aku tahu aku tidak salah. Kamu memang brengsek. Berani-beraninya kamu meracuni ibu mertuamu sendiri? Li Qiao'er, aku sudah sering memperingatkanmu. Kamu butuh bukti untuk mendukung ucapanmu. Kamu ini brengsek. Apa kamu tidak mengerti bahasa sederhana? Konsepnya sangat sederhana, tapi kamu tetap tidak paham. Kamu berani memukulku? Semuanya, hentikan. Li Qiao'er pulang sekarang. Dia membuatku kehilangan gaji sebulan. Kenapa aku harus pergi? Aku tidak mau pergi. Dr. Fu, bagaimana kondisi ibuku? Untungnya dia tidak tergigit. Hanya kaget saja, tidak apa-apa. Shen Fangxing, kali ini kamu terlihat jelas oleh semua orang. Kamu tidak akan bisa lolos dari ini. Apa yang lucu? Kamu melakukan kesalahan. Beraninya kamu tertawa? Kamu kecil yang tak tahu malu. Ibuku sudah sangat baik padamu. Beraninya kamu? Brody, tolong berhenti bicara. Bagaimana jika Shen Fangxing ini seperti hari itu tiba-tiba pergi lagi? Dia akhirnya datang mengunjungi Bibi kali ini, dan dia masih melakukan hal yang kejam ini. Pertunjukan yang hebat. Shen Fangxing, berhentilah bersikap sarkastik. Li Qiao'er, kami semua bosan dengan aktingmu, bukankah begitu? Shen Fangxing, berhentilah bersikap keras kepala. Pertama kali, bahkan jika aku salah tentang foto itu, dan kedua kalinya, bahkan jika aku salah mengenali seseorang, tapi buket lili ini, kamu membelinya sendiri. Kamu benar-benar menyembunyikan ular berbisa di dalamnya. Mari kita lihat, kamu mencoba membela diri. Aku tidak membuat alasan, aku difitnah. Difitnah, alasan itu lagi. Kurasa kamu sudah gila. Tepat sekali. Jika kamu benar-benar tidak bersalah, mengapa hal-hal aneh ini terus terjadi setiap kali kamu datang ke rumah sakit? Shen Fangxing, kamu cuma seorang yang enggak punya pekerjaan tetap. Tapi kamu terus-terusan ngomong kalau kamu selalu difitnah orang. Ngapain orang mau fitnah kamu? Mereka dapat untung apa? Aneh juga omonganmu. Memfitnah aku dapat untung apa? Tanya saja sama pelakunya. Aku kan yang difitnah. Gimana aku tahu untungnya apa? Li Qiao'er, kok kamu malah mikir kayak pelakunya? Aku, Shen Fangxing, dengerin ya. Dape piung, asap nggak mungkin ada tanpa api. Kalau kamu memang nggak bersalah, kenapa buktinya? Selalu mengarah ke kamu? Betul. Ada orang pura-pura polos dan sok suci. Shen Fangxing, kamu jago banget mainnya. Di depan, di kamar pasien, kamu rajin rawat ibu mertuamu. Tapi di belakang, udah mulai incar-incar dokter-dokter cowok di rumah sakit kita. Apa katamu? Shen Fangxing, kalau kamu memang tidak bersalah, kenapa para perawat kita bisa bilang begitu tentang kamu? Lihat, semuanya. Ini Shen Fangxing.
Ini buktinya dia sedang merayu dokter pria. Itu kan Dr. Fu dari rumah sakit kita. Dr. Fu itu dokter penanggung jawab ibu mertuanya. Betul. Mereka mau bahas apa sampai tidak bisa di ruang inap? Shen Fengxing dan Dr. Fu tadi ngapain di atap? Aku dengar kabar burung beberapa waktu lalu kalau Shen Fengxing sedang menggoda Dr. Fu. Kupikir itu cuma gosip lagi. Tapi sekarang sepertinya benar. Sepertinya kebohongan akan terbongkar juga. Shen Fengxing, sekarang kamu mau bilang apa lagi? Kamu tidak mungkin bilang foto ini palsu juga, kan? Semua bukti mengarah padamu. Aku tanya semua yang di sini. Siapa yang percaya kamu tidak bersalah? Shen Fengxing, kamu... Dia tidak menggoda saya. Saya yang mengejar Shen Fengxing. Tidak, bukan begitu. Dr. Fu, kamu... Dr. Fu, meskipun kamu ingin membantu Shen Fengxing, kamu tidak perlu mengorbankan dirimu. Dr. Fu, kamu... Saya serius. Saya hanya suka Shen Fengxing. Apakah saya perlu izinmu untuk menyukai seseorang? Perawat Yao. Daripada melakukan pekerjaanmu dengan baik, kamu menggunakan waktu kerja untuk menguntit orang, untuk memotret mereka diam-diam. Apakah kamu takut orang tidak akan tahu kamu masuk rumah sakit ini melalui koneksi? Semuanya karena dia. Dialah yang memberitahuku bahwa Shen Fengxing sengaja menggoda Dr. Fu. Dia juga menyesatkanku, mengatakan Dr. Fu menyukaiku. Itulah mengapa saya... Dr. Fu, maafkan saya. Dia memanfaatkanku. Hei, kamu! Tidak, saya tidak. Semuanya, percayalah padaku. Itu perawat Yao. Dia takut pada Dr. Fu. Dia... Cukup, Li Qiao Er. Li Qiao Er, aku bahkan tidak kenal kamu. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kamu terus-terusan mengejarku, terus-menerus, menjebakku? Aku tidak menjebakmu. Aku cuma tidak tahan melihatmu meracuni ibu mertuamu. Ibu? Katakan pada semua orang, apakah ini benar? Apakah Shen Fengxing yang meracanimu? Hah? Ibu? Oh, tidak apa-apa. Jika kamu tidak bisa bicara, kamu bisa menuliskannya. Ibu, jangan takut untuk memberitahu semua orang. Kami semua akan membelamu. Ibu, katakan sesuatu. Katakan sesuatu. Suster Lee, pasien sudah trauma. Berhenti membuat keributan. Apa yang terjadi? Kenapa dia tidak merespon sama sekali? Aku adalah suami Shen Fengxing. Biarkan aku memberitahu semua orang. Bapak Gu, apa maksudmu dengan ini? Gu Zhouping sangat berubah-ubah. Sangat berubah-ubah hingga aku mulai meragukan apakah aku pernah benar-benar mengenalmu. Aksi patuh dan berbakti Shen Fengxing di depan orang lain hanya palsu belaka. Sepertinya dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Baiklah, sudah waktunya mengakhiri sandiwara ini. Gu Zhouping, setelah kamu mengatakannya, kamu tidak bisa menariknya kembali. Apakah kamu yakin benar-benar ingin memutus semua hubungan dengan aku? Ibuku bekerja keras sekali membesarkanku. Sejak kecil, aku sudah memutuskan kalau sudah besar nanti, aku akan membalas budinya dengan baik. Setelah aku bertemu Shen Fengxing, dia berjanji akan merawat ibuku dengan baik. Itulah alasanku menikahinya. Tapi siapa sangka, setelah kami menikah, sifat aslinya baru keluar. Perawatan apa? Mana ada merawat? Sejak ibuku sakit, dia berulang kali berusaha menyakitinya. Benarkah itu? Suaminya sendiri yang maju sebagai saksi. Mungkin benar. Kita memang tak pernah benar-benar mengenal seseorang. Tapi kalau dipikir-pikir, melihat suaminya, dia juga tidak terlihat seperti orang baik. Semua yang kukatakan ini benar. Tante, katakan sesuatu. Katakan pada semua orang. Katakan pada semua orang dengan kata-katamu sendiri. Itu Shen Fengxing. Dia yang berusaha menyakitimu. Benar kan? Tante. Li Qiao Er, hentikan ini. Li Qiao Er dan Gu Zhouping memang mempertontonkan aksi yang cukup bagus. Apa yang kamu bicarakan? Aku bahkan tidak kenal Suster Lee sebelum ini. Tepat sekali. Jangan ngomong sembarangan. Aku cuma muak melihat ular berbisa sepertimu. Pura-pura banget semuanya. Coba kalian pikirkan baik-baik. Sejak ibu mertuaku dirawat di rumah sakit, Li Qiao Er dan Gu Zhouping sudah berkali-kali mencoba menjebakku. Tapi tidak pernah ada bukti yang nyata. Apa artinya itu? Kali ini, yang menuduhku justru suamiku sendiri. Tapi tetap saja tidak ada buktinya.
Kalau aku benar-benar melakukan seperti yang dikatakan suamiku, kenapa dia tidak langsung melaporkan ke polisi? Aku tidak melaporkan ke polisi. Karena aku masih sayang padanya, aku memberinya kesempatan untuk berubah. Jangan tidak tahu terima kasih. Oh, begitu? Lalu kenapa kau menjebakku? Kenapa kau sengaja mengadu domba semua orang melawanku? Kau sadar tidak kalau mereka benar-benar menyerangku? Aku sudah mati atau luka parah hari ini. Dan lagi, kerusuhan massa itu tindak pidana. Bukan hanya aku yang akan terluka, tapi kalian juga akan menyakiti setiap orang di sini. Gu Zhouping, apa maumu sebenarnya? Dia benar. Kalau memang terjadi sesuatu, kenapa tidak ke polisi saja? Iya. Kami semua kesini untuk berobat. Kenapa harus melibatkan kami dalam urusan berantakan ini? Betul. Kenapa coba menghasut kami untuk main hakim sendiri? Apa ada maksud tersembunyi? Maksud tersembunyi apalagi aku ini suami Shen Fangxing. Kalau dia tidak bersalah, buat apa aku membuka aib keluarga di depan umum? Gu Zhouping, kau tidak tahu malu. Harus kuterangkan sampai jelas baru kau mau mengaku. Justru kau yang melakukan semuanya. Bukan aku. Mengaku apa? Mengaku bahwa kau benar-benar ingin ibu mati. Mengaku bahwa kau dan Li Qiaoer berkali-kali mencoba menjebakku di depan semua orang hanya untuk memanaskan emosi mereka. Agar dalam kemarahan mereka, aku mengalami kematian kecelakaan. Shen Fangxing, kamu cuma ngomong doang tanpa bukti. Kalau kamu memang hebat, tunjukin buktinya. Ibu. Dodo. Ibu. Akhirnya ikannya sudah menyambar umpan. Ibu. Kamu baik-baik saja? Kamu ngapain sama anakku? Gu Zhouping. Kamu panggil aku apa barusan? Apa? Apa kamu masih berharap aku manggil kamu kakak? Tanya hati nuranimu sendiri, pantas nggak kamu disebut begitu? Ayah, Dudu mau ayah. Dudu takut. Gu Zhouping. Ini bukti bahwa kau dan Li Qiaoer berkomplot untuk mencelakai ibu dan kakak iparku. Untuk uang asuransi yang besar itu, kau tega membunuh ibumu sendiri yang melahirkan dan membesarkanmu. Kau tega memasang jebakan maut untuk istrimu sendiri, yang pernah berbagi ranjang denganmu. Kau menganggapku, adikmu ini sebagai musuh dan berusaha menghabisi aku. Kau adalah monster berwujud manusia. Kau telah mengubah keluargaku menjadi neraka. Bagaimana kau bisa tahu semua ini? Ini polis asuransi ini, polis ibu untuk 2 juta untuk penyakit kritis. Polisku untuk 5 juta untuk kematian akibat kecelakaan. Penerima manfaat di keduanya adalah Gu Zhouping. Jadi baginya, nyawaku dan nyawa ibu hanyalah angka di atas kertas. Kalau begitu, sekarang semuanya jadi jelas. Aku harus membongkar kejahatan mereka di depan umum. Tidak. Karena mereka sudah menyiapkan panggung dari balik layar. Kenapa kita tidak ikut saja bermain dan menyelesaikan sandiwara ini? Maksudmu? Membalikkan rencana mereka untuk melawan mereka? Tepat sekali. Itu satu-satunya cara untuk memancing mereka. Dan menangkap semua yang bersembunyi di kegelapan. Dulu kamu orang yang paling kupercaya. Sejak aku kecil, kamu selalu jadi kebanggaanku. Tapi lihat apa yang kamu lakukan padaku sekarang. Sejak aku mengikutimu, aku hidup seperti tikus di got. Kamu dong nggak tahu betapa jahatnya perawat-perawat lain membicarakanku. Kamu merasa dizalimi? Agar kamu tidak berpikir berlebihan, aku sampai mengorbankan adikku. Aku menjadikanmu pemegang saham terbesar kedua di perusahaan kita, dan kamu masih nggak puas. Zhou Chuan, dengarkan aku dulu. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Ini semua gara-gara Li Qiaoer. Li Qiaoer yang menggodaiku. Aku hanya gegabah sesaat. Aku buat kesalahan yang biasa dilakukan pria.
Tapi kemudian anak yang dilahirkan Li Xiao'er menderita leukemia. Untuk membayar pengobatan anak itu, aku menggelapkan 30 juta dari perusahaan. Sekarang aku nggak bisa nutupin lubangnya. Semuanya sudah berakhir. Balasan, ini semua balasan untukmu. Oh ya, Gu Zhoping, ada kejutan lain. Aku lupa kasih tahu kamu. Anak yang kamu habiskan segalanya buat nyelamatin. Sama sekali bukan anakmu. Li Xiao'er, beraninya kamu bohong padaku. Beraninya kau berbohong padaku? Tidak, bukan seperti itu. Tanda tangani, Gu Zhoping. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Fang Xing, aku salah. Aku benar-benar salah. Fang Xing, kumohon, pikirkan tentang pernikahan kita yang lebih dari 10 tahun. Aku memohon padamu, beri aku satu kesempatan lagi. Gu Zhoping, sejak hari kau berselingkuh, hubungan kita sudah selesai. Kau dengar itu. Itu adalah balasan untukmu. Baiklah kalau begitu. Jika aku tidak bisa hidup, maka tidak ada yang boleh hidup. Mengapa? Ini balasanku. Fang Xing, aku minta maaf. Ini semua salahku. Aku gagal mendidik anakku dengan benar. Ibo, ayo kita pulang. Li Xiao'er, Anda diduga melakukan pembunuhan berencana dan memanipulasi orang dengan keahlian medis Anda. Mohon ikut kami. Tolong. Halo. Nona Gu, novel Anda menarik perhatian Tuan Ma. Dia ingin menandatangani Anda sebagai penulis unggulan tahunannya. Uang muka pertama adalah 1 juta dan akan disetorkan hari ini. Apakah Anda bersedia untuk bertemu dan membahas detail kontraknya? Ya, saya bisa.